Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ulumana khalisan liwajhikal karim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, puja dan puji serta syukur kita semua kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, sehingga alhamdulillah dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah di siang hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan kebaikan kita dan mengampuni semua salah dan khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya dari riwayat sahabat Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, ketika kaum muslimin berangkat menuju perang Tabuk, salah seorang di dalam rombongan dengan teman-temannya berkata satu sama lainnya. Dia mengatakan, tidak ada pernah aku melihat orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, yaitu yang mereka maksudkan adalah Rasulullah dan para sahabat yang loyal kepada Rasulullah. Tak pernah aku melihat orang-orang yang ahli baca Al-Quran ini, melainkan perut mereka semuanya buncit, kemudian mereka selalu berbohong, dan ketika berhadapan dengan musuh mereka selalu ketakutan atau gemetaran. Maka olok-olok senda gurau yang mereka sampaikan satu sama lainnya didengar oleh sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Auf bin Malik mengatakan kepadanya, demi Allah, aku akan menyampaikan apa yang kalian sampaikan tentang Rasulullah. Sungguh kalian adalah orang munafik. Ketika Auf bin Malik datang menghampiri Rasulullah, kemudian orang-orang yang mengolok-olokkan tadi juga bergegas meminta maaf kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui akan peristiwa tersebut. Karena datang firman dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah ibnu Umar mengatakan, aku melihat salah seorang di antara mereka yang mengolok-olok tadi memegang tali pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kaki mereka tersandung dengan batu sembari meminta maaf kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, maafkan kami, itu hanyalah senda gurau yang biasa dilakukan oleh orang yang dalam perjalanan. Tetapi Rasulullah tak membalas mereka. Rasulullah tak memalingkan wajahnya, tak menghadapkan wajahnya kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saat itu, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa mereka berolok-olok, kenapa mereka sering bersenda gurau, mereka cuma akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main saja. Kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah, apakah dengan nama ayat-ayat Allah, atau dengan nama Rasulnya kalian suka berolok-olok? La ta'tadiru, tidak ada maaf di antara kalian, tidak ada maaf bagi kalian,
tidak ada ampunan bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir meskipun sebelumnya kalian mengaku beriman kepada Allah. Wahai kaum muslimin, peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang sering mengolok-olok atas nama agama Allah dan Rasulnya tidak hanya terjadi di masa hari ini, tetapi juga pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka mengolok-olok, orang yang suka bersenda gurau, bahkan mempermainkan istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada maaf bagi mereka, bahkan Allah mencap kekafiran buat mereka. Kita lihat pada hari ini adalah Rabi' al-Awwal, bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sering mendengarkan sebuah ayat yang sering dibacakan karena berbicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad tiada habisnya. Di dalam syair disebutkan, wa ala tafannuni biwasifihi bihusnihi yafna zaman wa fihi ma lam yusaf. Andai kata berapa banyak orang berbicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun zaman ini sudah habis, maka tinta-tinta itu tidak akan pernah habis untuk menceritakan bagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang masyhur disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dari ayat ini muncul sebuah istilah, muncul sebuah mustalah Qur'aniyah yang mereka agung-agungkan dengan istilah Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana kita menanggapi dengan istilah ini? Dahulu pernah muncul istilah, kenapa Islam diembel-embelkan di belakangnya dengan istilah Islam Nusantara. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tetap konsisten, tetap istiqomah menolak keberadaan Islam Nusantara. Lagi muncul Islam rahmatan lil alamin, sebuah istilah yang memang diambil dari mustalah Qur'aniyah tetapi salah dalam memahami konsepnya. Penyakit yang menyebabkan ajaran Nabi Musa alaihissalam lenyap dan ajaran Nabi Isa alaihissalam juga lenyap adalah perilaku umatnya yang melakukan tahrif atau penyimpangan terhadap ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitab suci mereka. Mereka gemar sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan, pengolok-olokkan atau memalingkan makna dari makna hakikat yang sebenarnya. Kita lihatlah istilah ini. Ketika seorang hamba atau seorang muslim mengingatkan saudaranya yang lain, bolehlah kita katakan dia adalah seorang ulama. Ketika dia berbicara tentang masalah akidah agama lain, bahkan dia dengan terang-terangan mengucapkan selamat atas hari lahir besar, hari lahirnya Nabi Kongzi buat dalam keyakinan mereka. Kemudian ada saudaranya yang mengingatkan tentang akidah, tentang sebuah prinsip yang tak bisa ditawar-menawar, maka dikatakanlah orang ini sebagai radikal. Dan dikatakanlah sebaliknya, orang yang bisa memberikan toleransi terhadap keyakinan agama lain adalah Islam rahmatan lil alamin, sebuah penyimpangan yang sangat salah. Kenapa kita katakan demikian? Ketika kita memahami makna Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam, pahamilah maknanya sesuai yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tersebut. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bagaimanakah rahmat bagi sekalian alam? Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, innama yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Bagaimana Islam rahmat lil alamin? Adalah yang diwahyukan kepada aku
bahwasanya perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad adalah menyampaikan risalah tauhid, menyampaikan risalah la ilaha illallah. Bukan berarti Rasulullah sebagai rahmat bagi sekalian alam melegalkan kekufuran, melegalkan kesyirikan, membiarkan kesesatan berada di tengah umat. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang konsep Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam, tetap Rasulullah menyampaikan bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Kemudian di akhir ayat Allah taala mengatakan, fahal antum muslimun, maka apakah kalian sudah menjadi muslim? Apakah kalian sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Beginilah makna Islam rahmatan lil alamin. Bukan mengiya-iyakan saja, bukan mengangguk ke sana ke sini berarti saya terima ini, saya terima itu. Bukan yang demikian. Maka keluarnya istilah Islam rahmatan lil alamin sebenarnya adalah sebuah kecelakaan, adalah sebuah musibah. Kenapa kita katakan demikian? Ulama-ulama dari zaman dahulu yang mengkaji dunia keislaman tidak pernah memberikan embel-embel di belakang nama Islam. Islam ya Islam, tidak perlu ditambah-tambah di belakangnya. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah yang paling tinggi dan tidak ada yang ditinggikan daripada Islam. Maka tidak pernah satupun ulama klasik yang membicarakan tentang penambahan embel-embel di belakang nama Islam. Kenapa demikian? Karena munculnya Islam rahmatan lil alamin hanya akan mengakibatkan adanya kualifikasi atau kriteria atau ciri-ciri yang mengatakan, oh beginilah Islam rahmatan lil alamin. Ketika ada dua kubu di tengah umat yang tidak melakukan ciri-ciri seperti Islam rahmatan lil alamin, maka akan terjadi kegaduhan di tengah umat ketika mereka mengatakan kami adalah Islam rahmatan lil alamin, kalian bukan Islam rahmatan lil alamin. Kami adalah Islam yang toleran, kalian adalah Islam yang radikal. Sehingga istilah-istilah yang mereka munculkan meskipun keluar dari mustalah Qur'aniyah itu sendiri telah terjadi penyimpangan. Belum lagi ketika kita berbicara tentang masalah yang satu lagi, istilah al-Islam wasati, yaitu Islam moderat atau Islam pertengahan. Memang ini adalah istilah Qur'aniyah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasata. Wasata mereka terjemahkan dengan bahasa untuk melegalkan istilah ini dengan bahasa moderasi beragama. Sebuah slogan yang sampai hari ini lekat dengan Kementerian Agama, moderasi beragama. Tetapi apakah makna wasata atau Islam wasati? Ketika kita memahaminya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah indikator Islam pertengahan tersebut? Indikatornya adalah perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indikatornya, tolak acuannya adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, bukan seperti yang mereka definisikan. Makanya ketika seseorang mengatakan saya tak mau meyakini sebuah ajaran agama, saya tidak mau mengucapkan selamat, saya tidak mau begini begitu, maka dikatakanlah kalian bukan Islam wasati, kalian bukan Islam yang moderat. Padahal kalau kita cari arti padanan kata wasati di dalam bahasa Indonesia, sungguh sangat sulit wahai kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak semua kita mesti berada di pertengahan. Apakah kita mesti berada di pertengahan ketika diberikan pilihan antara iman dan kufur? Tentu kita milih-milih iman, tak bisa memilih pertengahan. Apakah ketika diberikan pilihan antara halal dan haram, kita masih moderasi dalam hal ini? Tentu tidak. Kita mesti berada memilih dalam konsep yang halal. Begitulah makna wasati. Wasati adalah al-tawazun wal adl, seimbang dan adil sesuai dengan kebijakan yang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Begitulah sebenarnya. Maka ada musibah di tengah umat hari ini. Ada musibah penyelewengan makna-makna istilah, makna-makna yang seharusnya
yang sesuai yang diajarkan oleh Islam, tetapi mereka memahami makna itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kepentingan pribadi dan kelompok mereka pada hari ini. Maka agar jangan sampai wabah ini terus menerus, terus berkembang, atau penyakit ini terus tersebar di tengah umat, yang kita khawatirkan contohnya keberadaan Ahmadiyah yang telah dilabelkan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, hari ini tidak ada tindak lanjutnya. Kenapa? Dengan alasan moderasi beragama. Oleh karena itu, kalau memang kita ingin belajar bagaimana Islam rahmatan lil alamin yang sebenarnya, atau kita ingin belajar bagaimana Islam yang moderasi itu sebenarnya, bacalah buku-buku karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Al-Allamah, seorang ulama besar, berkarismatik, ulama yang perpaduan antara ulama klasik dan modern, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil nyawanya beberapa hari yang lalu. Dia adalah contoh ulama moderasi. Dia memang moderasi, tetapi tidak lembek, tidak lemah ketika ada serangan-serangan, gangguan-gangguan yang datang ke arah Islam. Dia adalah tokoh ulama besar yang pertama berada di barisan terdepan pada abad ini, yang senantiasa berada di tengah keberadaan umat kita. Bacalah buku-buku mereka, bacalah buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi kalau memang ingin memahami bagaimana Islam moderasi itu, kalau memang ingin memahami bagaimana Islam rahmatan lil alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi umat dari penodaan-penodaan akidah, dari penyelewengan-penyelewengan istilah, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan ulama-ulama besar kembali yang berkonsisten, yang memiliki prinsip yang kuat sebagaimana Dr. Al-Allamah Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.